Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al ayat. Hadratil Mukarramun yang Tubagus muliakan dan Tubagus cintai, segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh agama dan aparatur pemerintah, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, semoga ditambah sehat dan panjang umur. Amin. Pada malam hari ini mengadakan tasakur binikmah. Jadi walimatul khitan ya, walimatul khitan, semoga putranya diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Sababia doa jamaah semua yang hadir kumpul pada malam hari ini, amin. Amin. Dan menjadi anak yang sesuai harapan kedua orang tuanya, karena orang tua pasti punya harapan yang bagus-bagus, Bu ya, betul nggak? Betul. Ada nggak orang tua yang punya harapan anaknya masa depannya suram? Ada apa nggak? Nggak ada. Kepengen punya anak yang soleh ataupun soleha. Maka oleh karena itu kita doakan bersama, semoga putranya Pak Timin dan Ibu Juarsi ini dijadikan putra yang soleh, amin. Amin. M. Raja Aditya. Saya minta Fatihahnya ya, satu kali ya, khusus buat M. Raja Aditya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan juga yang saya hormati, alhamdulillah saudara-saudara kita imam-imam manaqib, Ustadzul Haksian SHI, Ustadz Bordi Al-Bukhari, Ustadz Saiful, dan juga Pak Haji Ramin yang sudah 14 abad nggak ketemu saya. Sekarang baru ketemu lagi nih, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun 8 bulan nganggur, karena memang terjangkit negara kita sedang menghadapi problem, yaitu pandemik 19 atau virus corona. Kita sebagai rakyat, ayo doakan bareng-bareng semoga negara kita dibebaskan. Amin. Karena menghadapi masa pandemik seperti ini tuh banyak orang yang udah kepusingan. Betul apa enggak? Pusing lah. Orang pusing itu berawal dari perekonomian. Kalau ekonominya lancar, kadang pikirannya tuh tenang, enak, betul nggak Bu? Ibu kalau uang belanjanya lancar, pikirannya anteng nggak Bu? Anteng ya. Tapi kalau belanja udah nggak ada duit, anak udah nggak jajan, ya mau kondangan kantong kosong, mau pengajian baju belum juga baru, kan gitu. Ini kadang-kadang pada spenden. Di media sosial juga sudah rame macem-macem udah. Betul apa enggak? Ada yang adannya sudah ganti, saking pusingnya nggak punya beras mungkin ya, adan diganti. Nah itu makanya yang dibutuhkan adalah ketenangan hati. Dan supaya hati tenang, kita harus apa? Tidak lain kecuali zikir kepada Allah. Jadi acara-acara seperti ini sebenarnya penting, karena ini adalah makanan rohani kita. Kalau orang sudah lapar, mohon maaf ya, tubuhnya akan lemas. Kalau tubuh sudah lemas, maka pemikirannya tidak akan jernih. Dan orang kalau sudah urusan perut, apa aja berani dilakoni. Kalau orang kita bilang, apa aja dikerjain. Betul apa enggak? Begitu juga rohani kita.
Kalau rohani kita kurang asupan, kurang makanannya, maka rohani kita akan lemah. Kalau sudah lemah, nanti rohani kita mudah terjangkit yang namanya virus-virus rohani. Kalau jasad bisa kena virus yang namanya corona, influenza, macam-macam ya. Tapi kalau rohani bisa kena virus. Virusnya apa? Lemah iman, lemah keyakinan. Naudzubillah. Orang kalau hidup sudah imannya lemah, yakinnya lemah, maka hendak akan mau kemana dia nanti bersandar, kemana dia akan mengadu. Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada. Maka guna dan fungsinya zikir adalah satu, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Kok bisa dengan zikir hati tenang? Kadang ada orang bilang saya sudah zikir tapi belum tenang. Belum zikir berarti. Karena Quran tidak pernah salah, Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah, dengan zikir akan menenangkan hati. Jadi kalau hatimu belum tenang berarti belum zikir. Oh, saya udah baca-bacaan Pak Kiai, ini saya baca itu saya baca. Itu kan cuma kalimat zikir. Kalau dibaca, betul apa enggak? Ada kalimat zikir, ada zikir. Kayak macam kalimat makan sama makan beda enggak? Kalimat minum sama minum beda enggak? Kalau kita cuma baca kalimatnya, makan, 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 kira-kira kenyang? Enggak. Minum, minum, minum. Kira-kira masih haus apa enggak? Tambah haus. Maka sama, kalau kita mengatakan zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus ingat, oh iya, Allah itu besar. Kamu yang berada dalam kesulitan jangan takut. Kamu yang berada dalam penderitaan jangan putus asa. Kamu yang berada di dalam penyakit jangan menyerah. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Maha besar. Besar apanya? Besar pertolongannya, besar kesembuhannya, besar jalan keluarnya. Kalau hari ini menghadapi masalah, Allah Maha besar, dengan kebesarannya bisa memberikan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Amin. Kalau sedang sakit, Allah Maha besar, dibaca Allahu Akbar, dia tahu Allah Maha besar, besar kesembuhan yang akan Allah datangkan atas dirinya. Allahumma. Itu baru zikir. Nanti tenang. Masalah boleh datang silih berganti, ekonomi boleh macet, badan boleh sakit, namun hati tenang. Kenapa? Karena dia zikir Allahu Akbar. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan kalimat zikir Maha suci Allah, jangan dikotori lagi. Artinya apa? Sucikan sudah Allah, bebas dari segala kotoran-kotoran. Tidak ada hal-hal buruk, tidak ada hal-hal jelek. Kalau jamaah manaqib selalu mengatakan Allah Maha baik dan takdirnya tidak pernah salah. Kalau sudah mengatakan Allah Maha baik dan takdirnya tidak pernah salah, itu sudah masuk kepada zikir subhanallah, Maha suci Allah. Jadi bukan berarti Allah kok kejem banget sama saya, kurang apa sih saya? Enggak gitu. Itu namanya tidak zikir subhanallah. Baca sih baca subhanallah, 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 dibaca subhanallahnya, tapi tidak jalan ingat kepada kesucian Tuhannya. Maka Allah ini Maha suci, subhanallah, Maha suci Allah. Saking sucinya Allah memberikan jalan hidup kita ini benar seperti ini, bukan satu dua kesalahan. Kamu yang dijadikan laki-laki benar memang harus jadi laki-laki. Kamu yang jadi perempuan benar memang harus jadi perempuan. Kamu yang pedagang benar memang harus dagang. Kamu yang bekerja tetap benar memang untuk bekerja. Itulah menjaga kesucian Allah. Kalau kita sudah suudzon, kita sudah prasangka buruk kepada Allah, bahkan kita anggap hidup kita ini salah, atas apa yang kita inginkan kok tidak
tidak terwujud, dengan apa yang kita harapkan tidak terwujud, karena Allah sudah mewujudkan apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah inginkan, lalu kita mengkambing hitamkan atau suudzon kepada Allah, berarti belum zikir subhanallah. Lalu setelah subhanallah walhamdulillah, apa walhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Ingat loh ya, pujian dan syukur hanya kepada Allah. Jadi kita ini harus memuji kepada Allah. Bagaimana cara memujinya Allah? Ayo kita tengok bareng-bareng Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99, dan itu kebaikan-kebaikan semuanya. Allah bilang di dalam Al-Quran, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yaitu asma'ul husna, maka mintalah kamu lewat itu, pujilah Allah lewat itu. Setelah engkau memujinya, lalu engkau akan bersyukur kepadanya. Bagaimana cara memujinya? Dengan kalimat dzikir walhamdulillah. Kamu lihatlah sisi kehidupanmu, kamu lihat jalan hidupmu, pasti engkau akan bangga dengan dirimu. Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah semua apa yang Allah tentukan itu baik dan cocok buat kamu. Percayalah. Kita boleh punya keinginan, namun jangan melawan akan ketentuan. Kita boleh punya harapan, namun harus ridho dengan keputusan. Silakan punya keinginan, saya pengen punya ini, punya ini, punya ini. Saya punya harapan ini, harapan ini, harapan ini. Namun kalau sudah Allah menentukan, kamu harus ridho. Jangan paksakan keinginan. Kalau Allah sudah tentukan, kamu jangan melawan. Betul? Kalimatnya silakan punya keinginan, namun harus ridho dengan kenyataan. Karena apa yang Allah tentukan, itulah yang terbaik menurut Dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo coba, lebih tahu mana aktor sama sutradara? Lebih tahu mana? Lebih tahu sutradara. Kadang-kadang aktor, wah saya pengen jadi peran utama, mukanya ora pantes. Betul kan nggak? Peran utama mah ganteng, gagah, cerdas. Lu mukanya kayak rampok, pengen peran utama kan susah. Betul nggak gitu? Betul. Nah, sekarang kita lihat di cermin, coba wajah kita, kita lihat amal ibadah kita lihat hati kita. Sudah cocok nggak dengan hidup kita? Saya rasa inilah yang sangat cocok buat kita. Betul apa enggak? Betul. Kita pengennya kan hidup senang, harta berlimpah, betul? Selamat dunia, selamat akhirat. Pas ditengok imannya, kadang naik, kadang turun, kadang turun, kadang turun. Pas dilihat sodakohnya, kadang ngasih, kadang kagak, kadang kagak, kadang kagak. Banyakan mana yang ngasih, yang kagak. Lihat irinya, kadang iri, kadang kagak, kadang iri, kadang iri, kadang iri. Betul? Betul. Kita ini mohon maaf jamaah, apapun yang Allah tentukan, itulah yang terbaik buat kita. Hari ini kamu seperti apa? Hari ini usahamu bagaimana? Hari ini rumah tanggamu seperti apa? Itulah yang terbaik. Maka pujilah, inilah pemberian Tuhan saya, inilah ketentuan Tuhan saya, inilah keputusan Allah kepada saya. Maka wajib kita katakan alhamdulillah. Betul apa enggak? Karena Allah punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kita. Contoh, ibu kepengen banget punya motor, ya, namun tiba-tiba sudah nabung, sudah umpul-umpul, kok belum juga terwujud, belum juga ada yang namanya ada yang namanya harapan, pengabulan harapan. Tiba-tiba ibu selalu menginginkan itu terus menerus, sekali punya lalu motornya hilang di pinggir jalan. Kira-kira ngenes apa enggak ini? Sumpah serapah keluar ini hadirin. Betul. Betul apa enggak? Kalau orang Tamun bilang samber dedeng, boleh nabung dikit-dikit kok hilang. Betul? Betul. Apakah mudah menerima ini kebaikan Allah? Sulit. Sulit. Padahal ini jelas kebaikan. Saya pernah ada jamaah di kampung Selang Nangka.
Dia pedagang buah menggunakan kendaraan mobil pick up. Dia kalau belanja malam ke pasar induk Cibitung, setelah dia belanja pulanglah dia sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam dia sampai rumah, lalu dia tiduran nunggu sambil subuhan. Setelah subuh dia bangun keluar, mobil beserta dengan buahnya hilang. Coba, sedangkan mobil ini dikredit sudah berbulan-bulan, tinggal sisa 8 bulan, kira-kira ngenes apa enggak ini? Luar biasa hadirin. Yang sering teriak Allah Allah kayak lomba ini mah kadang down juga. Kenapa? Kadang-kadang kita kan banyak lupanya sama ingatnya, betul? Kita nggak pernah ingat kalau saat lagi hal yang gak enak. Allah bilang ma khalaqta hadza batila. Setiap apa yang aku jadikan semua tidak ada yang sia-sia. Setiap apa yang aku putuskan itu yang terbaik buat kamu. Setiap apa yang aku takdirkan itu pasti akan ada manfaatnya. Namun kadang kita lupa karena kita sayang dengan apa yang kita miliki, betul Bu ya? Pastilah sama ya, saya juga mungkin demikian, betul? Namun tiba-tiba beliau diajak keponakannya mainlah ke tempat saya, maksudnya mau minta doa biar mobilnya bisa kembali. Ya kan susah, mobil sudah diambil, ngambilnya juga ngumpet-ngumpet, masa mau dikembaliin, betul nggak gitu? Ini kan susah sebenarnya, kecuali dia ngambilnya terang-terangan. Mulanginnya juga gampang, ngambilnya juga ngumpet-ngumpet, masa mau pulangin terang-terangan? Kita juga nggak tahu yang ngambilnya siapa. Saya saran seperti ini kepada orang itu, sudahlah Pak, biarkan saja, nanti akan diganti lagi oleh Allah dengan wujud yang berbeda sesuai dengan yang sering disampaikan oleh guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ikhlaskan apa yang sudah tidak ada, niscaya Allah akan ganti dengan sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah. Biarkan apa yang sudah tidak ada, percayalah akan diganti dengan yang berbeda. Maka saya bilang seperti itu, sudah biarkan saja. Mukanya kurang enak hadirin. Ya gimana mau enak, kehilangan mobil disuruh diikhlasin, emang gampang. Kehilangan pitik aja kita ribet ikhlas, betul apa enggak? Anak ayam saja kita rawat dari kecil, pas sudah umur agak 4 bulanan hilang, ini aja udah masya Allah ini keselnya. Apalagi mobil yang kerasa ngangsur setiap bulan. Dia percaya Allah itu baik, dia percaya saudaraku, dia percaya Allah akan ganti, namun untuk ridho itu susah, untuk ikhlas itu susah. Akhirnya saya kasihlah pemaparan seperti ini. Jadi kalau pengen ikhlas harus punya jalan, pengen ridho harus punya jalan. Jangan cuman bisanya udah yang ikhlas, udah yang ridho, kalau nggak ada jalannya ribet hadirin. Apa jalannya? Pola pikir. Akhirnya saya kasihlah analogi agar dia bisa nerima dengan keputusan Allah. Pak, saya tanya, Bapak kalau berangkat jualan jam berapa? Pagi saya udah jualan Pak. Saya sudah keliling ke pangkalannya menggunakan mobil di pinggir jalan. Bapak tahu nggak kalau Bapak berangkat pagi di tengah jalan akan tabrakan? Ya nggak tahu. Kalau tabrakan mobil yang hancur Bapak meninggal, Bapak tahu? Enggak. Karena setiap satu tarikan hirupan napas, di situ ada takdir Allah yang kita tidak pernah tahu akan terjadi apa atas diri kita. Betul? Betul. Jangankan hari esok, satu tarikan napas saja kita nggak tahu akan terjadi apa. Ada orang narik napas mangset mati, ada. Betul nggak gitu? Ada yang satu kali narik napas tiba-tiba bisnisnya cair, ada. Macem-macem ya. Makanya dalam satu tarikan napasmu di situ terdapat takdir Tuhanmu, dan kamu tidak akan pernah tahu akan apa yang terjadi atas dirimu. Maka prasangka baiklah kepada Tuhanmu. Karena apa? Karena ana inda dhani abdi bi, katanya Allah, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kamu berprasangka baik, maka satu tarikan napas yang akan datang kamu akan diberikan kebaikan oleh Allah. Amin. Kalau prasangka buruk, begitu pun akan yang engkau dapatkan dari Allah. Betul? Allah bagaimana prasangka hambanya.
Maka saya bilang, coba kalau mobil tuh nggak hilang, bapak keluarlah dari rumah membawa barang dagangan, punya harapan laku keras dan untung besar sebagai nafkah untuk anak dan istri bapak. Namun apabila di tengah jalan memang bapak tahu akan ada lubang, tiba-tiba bapak hantam lalu bertubrukan dengan kendaraan lain, hancur mobilnya, bapak meninggal. Nah, kalau misalkan mobilnya hilang seperti ini kan bapak nggak jualan, akhirnya bapak tidak akan pernah terjadi kecelakaan di tengah jalan. Mungkin di situ Allah mau menyelamatkan bapak. Mobil hilang tidak masalah, yang penting sehat masih di badan, iman masih ada, keyakinan masih kepada Tuhan, niscaya engkau akan diganti dengan wujud yang berbeda. Baru dia mulai tenang. Iya juga ya, kita kan nggak tahu akan terjadi apa. Betul apa enggak? Apakah kita tahu 1 jam ke depan akan terjadi apa? Allah sayang kepada kita. Amin. Amin. Allah melindungi kita. Amin. Kenapa? Karena ada doa-doa dari orang tua kita. Kan tadi awal saya tanya, ada nggak yang pengen punya anaknya masa depannya suram? Gak ada. Ada nggak kepengen punya anak nanti ke depannya hidupnya melarat? Gak ada. Adakah yang doakan anaknya supaya umurnya pendek? Gak ada. Doain anaknya biar sehat, panjang umur, biar sukses, biar jadi anak yang soleh. Mungkin ini pengabulan dari Tuhan atas doa orang tuamu. Orang tuamu berdoa, ya Allah selamatkan anak saya. Kamu punya kendaraan, motor yang baru kamu punya, mobil yang baru kamu punya, tiba-tiba lepas dari genggaman kamu. Itu bisa jadi pengabulan dari Tuhan, keselamatan atas diri kamu. Namun jangan lupa tetap pegang keyakinan akan diganti dengan wujud yang berbeda. Amin. Percayalah Allah itu kuasa. Kan tadi sudah kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha besar, besar rahasianya, besar pertolongannya, besar pula kasih sayangnya. Allah tidak zalim atas dirimu, Allah tidak kejam atas dirimu, namun Allah punya rencana besar yang akan Dia siapkan apabila hatimu engkau siapkan dengan rela dan ridho dengan kenyataan yang Tuhan berikan, maka hari depanmu niscaya akan diberikan kebaikan oleh Allah. Allahumma. Pulanglah orang ini tenang, dia bilang iya ya, lebih baiklah itu hilang daripada nyawa melayang. Betul gak gitu? Betul. Kayak ibu bapak kesini kan pakai kendaraan, ibu sih pede-pede aja, bapak pede-pede aja. Udah kita mau ke pengajian, padahal kita nggak tahu di jalanan akan terjadi apa. Berapa ratus kendaraan yang kita temui, berapa lubang yang kita lewati. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kalau tidak ada pembelaan dari Allah, kalau tidak ada doa dari orang-orang tua kita dulu, kalau nggak ada doa dari nenek kakek kita dulu, mungkin kita tidak akan selamat sampai tujuan. Makanya sampai hari ini kita masih hidup keadaan sehat, rumah tangga harmonis, usaha masih lancar, itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah dan kasih sayangnya Allah. Maka jangan pernah berhenti untuk ibadah kepada Allah, jangan pernah putus berdoa kepada Allah, karena apa yang kau mintakan niscaya akan dikabulkan oleh Allah. Tidak untuk dirimu, akan turun kepada anak keturunanmu. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Anak turunanmu mungkin tidak tahu saat ini engkau melakukan apa, saat ini engkau meminta apa, namun dia nanti akan memetik buah dari apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Sama kayak orang-orang tua dulu, nggak apa-apa kita tanam pohon asem, tidak masalah kita tanam pohon durian, tidak apa kita tanam pohon nangka yang berbuahnya kadang-kadang 10 tahun 15 tahun kemudian. Saya tidak merasakan tidak apa, yang penting anak cucu saya ke depan merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Betul? Betul. Orang kalau nanam durian umur sekarang kira-kira ngerasain panen apa enggak? Enggak mungkin, tapi anaknya nanti akan bersyukur, alhamdulillah saya punya orang tua, alhamdulillah saya punya kakek. Bangga dia mengatakan, dia menanam dari bibit yang kecil, tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tidak egois memikirkan keinginannya sendiri, namun dia berpikir panjang buat anak dan keturunannya. Tanpa susah payah, tanpa dia menjaga dan merawatnya,
dunia, namun dia bisa merasakan manfaat dan hasilnya. Betul? Seperti ibu dan bapak. Ibu malam hari ini kalau bicara capek mungkin sudah capek semuanya, punya kegiatan masing-masing ya. Apalagi ibu kan orang paling sibuk ya. Bapak belum bangun, ibu sudah bangun lebih dulu. Ibu ngepel duluan, ibu nyuci duluan, betul apa enggak? Apalagi musim corona begini, memang suami banyak yang jadi pengangguran, betul enggak gitu? Yang nyuci ibu, yang masak ibu, ya enggak? Terus lagi yang makein baju, yang maju anak, mandiin anak, nyapu lantai, ngepel lantai, ke warung, ngutang. Ya nggak mungkin lah pagi-pagi bapak ngutang sayur, betul nggak gitu? Masa bapak pagi-pagi ke warung apa ngambil cabai dulu ya? Kurang pantas. Yang pantas gitu adalah ibu malam masih bisa pengajian, berarti saya tidak meragukan keimanan dan keyakinan kalian kepada Tuhan. Ini hal yang patut dilestarikan dan hal yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah capek, masih mampu menyempatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Betul nggak gitu? Padahal macet usahanya, seret ekonominya, tapi masih menyempatkan diri buat ibadah. Kadang mata sudah ngajakin merem, badan masih ngajakin jalan. Kalau sudah dengar zikir manaqib Syabdul Qadir Jilani, capeknya hilang, ngantuknya hilang, walaupun sampai pengajian sudah ngap-ngapan. Ntar dia melekin maksa merem lagi, dia melekin lagi, ini kayaknya ada batu 2 kintal di mata kita ini. Makanya saya bangga melihat yang seperti itu. Semoga kalian diganti dengan jalan yang lebih baik oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan badannya, sehat iman Islamnya, dan selamat rumah tangganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau pengen tenang, zikir kepada Allah. Kayak tadi loh zikirnya, ingat Allah itu maha besar. Jadi apabila punya utang nggak pusing. Kenapa? Loh, utang saya kecil kok. Loh, utang kamu 100 juta kecil. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang maha besar. Setuju? Setuju. Harusnya gitu. Jangan menganggap yang lain tuh besar. Cukup besarkan Allah, yang lain itu kecil. Karena kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang sulit, Bu. Nggak ada yang sulit, Pak. Hari ini boleh Bapak macet. Kalau Allah sudah berkehendak, besok malaikat fulan bin fulan lancarkan. Mudah nggak? Allah maha berkehendak. Fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sesuai kehendaknya. Allah tuh sekarep-karepnya, semaunya Allah itu. Gak bisa diatur-atur. Kalau dia sudah menghendaki, gak bisa dilarang-larang. Orang sedunia boleh mendoakan kalian melarat. Orang sedunia boleh mendoakan kalian bangkrut. Namun jika Allah berkehendak buat engkau sukses, tidak ada yang bisa merubahnya. Karena itu bagian kuasa Allah. Itu zikir Allah Akbar tuh kayak begitu. Ada corona, gak khawatir. Kenapa? Tuhan saya maha besar. Anta waliyun, engkau pelindung saya ya Allah. Memang mengkhawatirkan, banyak yang terjangkit. Namun karena engkau punya Allah yang maha besar, maka perlindungannya juga besar kepada kamu. Amin. Amin. Kadang-kadang punya Allah maha besar, lupa dengan kebesaran Tuhannya. Kadang-kadang dianggap Tuhan ada seakan-akan tiada. Betul gak gitu? Betul. Baru punya utang 200.000 pusing, berantem akhirnya. Bang, itu utang gimana? Malu saya ditagih melulu. Akhirnya ribut rumah tangga. Rumah tangga ribut cuma gara-gara utang 200.000. Cemen hadirin. Betul. Cemen, aturan diselesaikan bareng-bareng. Istrinya mengatakan, cuma 200. Suaminya mengatakan, baru 200. Betul? Yang penting punya niat membayar. Yang penting punya niat baik. Percayakan kepada Tuhan. Dia punya jalan wayar zuku min haitsu la yahtasib. Jalan tanpa engkau sangka. Jalan tanpa
tanpa engkau duga. Jangan pernah memandang orang dengan mata penglihatan kamu. Jangan pernah menganggap orang dengan hari ini, karena hari esok bisa berubah, minggu depan bisa berubah, bulan depan bisa berubah. Hari ini boleh pengangguran, kalau bulan depan dikayakan mau ngomong apa? Betul. Betul? Itulah Allah. Jangan merendahkan orang. Hari ini engkau boleh ada di atas, jangan jumawa. Hari ini engkau ada di bawah, jangan kecil hati, karena kalian berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalian berada di dalam ketentuan Tuhan. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa yang istiqomah minta kepada Allah? Siapa yang yakin kepada Allah? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang itulah yang akan masuk jaminan dunia dan akhiratnya dari Allah. Amin. Amin. Kuncinya cuma di situ. Allah nggak nyuruh kita sukses, hadirin. Allah nggak nyuruh kita kaya. Allah nggak nyuruh kita ini untuk jadi orang hebat. Karena Allah tahu kekayaan milik Dia, kehebatan milik Dia. Dia gampang memberikan kepada kamu tanpa dilihat silsilahnya, tanpa dilihat pendidikannya. Kalau Allah sudah mau ngasih kaya, apakah harus universitas? Kan tidak. Betul? Tanpa melihat ke situ, Allah tidak nyuruh kalian untuk kaya. Allah tidak menyuruh kalian untuk yang lainnya, kecuali satu yang Allah perintahkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwalah kamu kepada Allah. Silakan pendidikan kamu tempuh setinggi-tingginya, namun jangan mengalahkan iman dan keyakinanmu. Silakan berpikir secerdasnya, namun jangan mengalahkan iman dan keyakinan kamu. Karena soal iman bisa keluar dari analogi kamu, soal keyakinan bisa keluar dari ranah fikir kamu. Amin. Amin. Betul? Ayo bicara iman coba. Kalau bicara iman pakai akal, masuk apa enggak? Enggak masuk, hadirin. Gak masuk. Yang namanya Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit, akal mana yang nerima coba? Ayo, akal mana yang nerima? Kalau bicara iman, Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Ayo, akal mana yang nerima? Silakan kamu pintar dalam berpikir, silakan bermedia sosial, silakan berpengetahuan, namun ingat, jangan lepas iman dan keyakinan kepada Allah. Betul nggak gitu? Iman dipertahankan. Boleh hidupmu carut marut, boleh rumah tanggamu berantakan, boleh usahamu bangkrut, namun iman dan keyakinan jangan sampai ikut-ikut. Alhamdulillah. Bakurnya usaha bisa dimajuin lagi, hadirin. Banyak koneksi, banyak link, banyak cara buat bisnis. Betul? Dipecat dari perusahaan bukan akhir dari segalanya. Di PHK bukan akhir dari segalanya. Perusahaan banyak di mana-mana. Di PHK banyak gantinya di mana-mana. Betul nggak gitu? Kenapa harus putus asa? Kenapa harus kecil hati? Tapi kalau kamu dipecat Tuhan, baru mikir 1000 kali. Gak ada Tuhan lain lagi selain Allah. Kalau dikeluarkan dari perusahaan, kena PHK perusahaan, tinggal katakan memangnya cuma satu perusahaan di muka bumi ini. Kamu mengeluarkan saya, 100 perusahaan akan siap membuka pintunya dengan izin dan ridhonya Allah. Itu baru orang yang punya iman. Baru kena PHK udah merenung, pagi melongo, siang melongo, malam melongo, besok akhirnya ketawa sendiri, gendeng akhirnya. Betul apa enggak? Ini namanya lemah iman, lemah keyakinan. Namun tidak berlaku buat jamaah dzikir manaqib al-Baghdadi. Apapun yang terjadi, karena dia sudah punya pondasi, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah, ketenangan di dalam hati, siap menerima kenyataan yang ada, akhirnya hidupnya enjoy saja. Betul nggak gitu? Tetap dandan jalan terus walaupun uang belanja berkurang. Yang penting lipstick masih merah. Kalau yang merah sudah habis, ambil jamblang jadi. Kalau zaman dulu ya warna lipstick coklat mungkin malu. Sekarang enggak, memang sudah trennya. Ada yang coklat ya, ada yang hitam. Jadi nggak kehabisan akal, Bu. Lipstick ibu mau ngaji yang merah habis, ambil jamblang, taruh di bibir. Betul nggak gitu? Jamblang habis, cari areng. Ake sudah.
Yang penting bisa menikmati Hidup. Jangan dinikmatin hidup, tapi menikmati hidup. Ingat ya, menikmati hidup bukan dinikmati. Kalau dinikmati hidup, hidupnya seneng-seneng, kamunya belangsak. Tapi kalau kamu menikmati hidup, kamunya seneng-seneng, hidup boleh seperti apa saja. Sama kayak orang naik kuda, ada orang yang menikmati naik kuda, ada yang kuda menikmati dinaikin kamu. Pokoknya yang tidak menikmati ini udah ketakutan setengah mati, hadirin. Bukannya dia bawa lari kuda, tapi dia dibawa lari kuda. Begitu, ada orang naik mobil menikmati mobil, ada orang dinikmati mobil. Orang yang menikmati mobil, dia menikmati shockbreakernya, dia menikmati AC-nya, dia menikmati musiknya, nyaman di dalam mobil. Tapi kalau dia dinikmati mobil, dia masuk langsung pusing. Angsuran belum 2 hari lagi, bensin sudah strip merah, AC-nya rusak, bininya ngomel, ini belangsak di mobil, hadirin. Betul nggak gitu? Betul. Berarti dia dinikmati mobil. Kita ini hidup, jangan dinikmati hidup. Kitalah yang menikmati hidup, karena hidup adalah karunia nikmat yang sangat luar biasa. Betul? Betul. Hidup ini nikmat yang sangat luar biasa. Mana buktinya hidup ini nikmat? Mana buktinya hidup ini luar biasa yang Allah berikan? Sekarang saya mau tanya jamaah, dunia sama akhirat kekalan mana? Kekal akhirat. Dunia dengan sorga enakan mana? Enakan mana? Jawab yang bareng. Surga. Enakan di sorga. Betul gak gitu? Sekarang kamu mati mau masuk sorga? Ayo coba. Mau apa kagak? Yang tua lagi agak mau. Berarti hidup ini padahal hidup di dunia sama sorga bagusan mana? Surga. Enakan mana? Nikmat di dunia 1 kali, ini mohon maaf 1000 kali, di sana nikmat 1 kali. Enakan di sorga. Sekarang nih lagi ngaji, mati kan masuk sorga, mau mati sekarang? Mau apa kagak? Walaupun banyak hutang juga nggak mau. Betul nggak gitu? Walaupun banyak masalah nggak mau, tetap doanya mau panjang umur. Artinya hidup ini enak. Kamu nggak mau lepas dengan hidup ini karena kamu senang dengan hidup ini. Kamu nggak mau akhiri hidup ini. Makanya ayo nikmati hidup bersama dengan kuasa Allah. Jangan takut, ala takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Buanglah pikiran-pikiran jelek, buanglah prasangka-prasangka buruk, buanglah hati-hati yang dengki, iri, suudon, takabur, buang jauh-jauh. Nikmatilah hidup ini dengan arif dan bijaksana. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Buanglah jauh pikiran-pikiran jelek dengan tetangga, pikiran jelek dengan pemerintah yang ada, pikiran jelek dengan apa saja, buang jauh-jauh. Katakan ini semua sudah suratan takdir dari Tuhan. Ini semua sudah aturan dan peraturan Tuhan. Ma khalaqta hadza batila. Setiap apa yang Allah jadikan semua tidak ada yang sia-sia. Namun saya dan jamaah belum menemukan rahasia yang Allah berikan kepada kita. Semoga dapat taufik dan hidayah di dalam Islam agar bisa mengungkap rahasia tabir ilahi. Biar tahu apa sih Allah kok nurunin corona, ada apa ini? Allah bikin begini, ada apa ini? Allah kasih rezeki kamu macet, ada apa? Allah kasih kamu enak, ada apa? Itu semua ada rahasianya. Jangan sampai engkau mengambil takdirnya, kamu melupakan makna dan tujuan yang sebenarnya. Makna tujuan yang sebenarnya hidup adalah satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Jadilah kamu hamba yang mengabdi. Terimalah hidup ini dengan senang hati. Apapun yang akan terjadi, siapkan keimanan dan keyakinan. Percayalah, Tuhan tidak salah dalam menentukan takdir kepada kita. Tuhan tidak zalim kepada kita. Allah tidak kejam kepada kita, karena Allah zat yang Rahman, zat yang Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Sampai besar kasih sayangnya kadang-kadang gak kelihatan sama kita.
Betul apa enggak? Saking besarnya menutupi mata kita, menutupi hati kita, menutupi rasa kita. Makanya ayo buka hijab di dalam matamu, buka hijab dalam hatimu, agar engkau bisa melihat ternyata benar Allah tuh sayang sama saya. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun saya hidup kok masih diberikan keselamatan, padahal bicara salah saya banyak salah, bicara dosa saya banyak dosa, bicara hati kotor hati saya, namun Allah masih jaga dan lindungi saya. Betul apa enggak? Betul. Itulah kasih sayangnya Allah. Itu baru akan bisa dikir walhamdulillah, bukan cuma megang tasbih alhamdulillah 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 alhamdulillah. Kok saya pusing juga ya, pusing lah. Sama kayak umpamanya ke rumah makan Padang, rendang 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 rendang. Kok saya lapar? Ya lapar, cuma diomongin doang, tapi nggak dimakan. Betul nggak gitu? Betul. Makanya subhanallah, masukkan ke dalam dirimu. Alhamdulillah, masukkan dalam aktivitas perbuatan sehari-harimu. Setelah itu wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak ada kejadian selain Dia yang menjadikan, tidak ada pertolongan selain hanya Dia yang memberikan, tidak ada tempat mengadu kecuali hanya kepada Dia, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Dia. Saat ekonomimu macet, bukan salah siapa-siapa, bukan salah pemerintah yang ada, bukan salah zaman, bukan salah perusahaan, bukan salah corona, tapi ini adalah ketentuan Tuhan. Agar engkau tambah dekat kepada Tuhan, niscaya engkau pun akan diberikan satu buah kelancaran. Gitu, ekonomi macet siapa be disalahin? Ini gara-gara Jokowi ini. Lah apa hubungannya? Situ kan warung, emang saingannya Jokowi. Kan kagak saingan, betul gak gitu? Betul. Lakinya ngojek, tiba-tiba kagak dapet duit. Emang nih gara-gara pemerintah. Emang pemerintah ngojek apa? Kecuali saingan kamu lah, gak ada hubungannya. Rizki urusan siapa? Allah. Saya mau tanya sekali lagi, jawab dengan iman. Rizki urusan siapa? Allah. Kenapa kamu bicara pemerintah? Kenapa bicara tetangga? Kenapa bicara saingan? Kalau kamu dagang, sainganmu banyak. Kalau memang rizkimu nggak bakalan ketuker. Betul. Percayalah itu, iman kadang-kadang cuma ucapan doang kita ini. Iman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ekonomi macet, yang lain disalahin, ngelantur. Betul. Betul apa enggak? Ini kemarin sih warung ramai, semenjak dibuka warung jadi sepi. Hubungannya apa? Bukankah rizki urusan Allah? Bukan urusan pemimpin, bukan urusan tetangga, bukan urusan saingan, bukan urusan dagangan. Kamu mau dagang apapun, kalau lancar mah tetap lancar, hadirin. Betul. Orang kalau sudah dikasih lancar oleh Allah, mau dagang apa laku. Betul. Percayalah, tapi kalau dikasih macet, mau bagaimana lagi macet. Dagang goreng pisang kayak lengan kagak aku. Orang malah mikir pisang palsu ini. Masa pisang kayak lengan, betul nggak gitu? Tapi kalau lagi lancar, makanya yuk dekat kepada Allah, yuk minta kepada Allah. Jalanmu hanya kepada Dia, kembalimu hanya kepada Dia, bukan karena apa-apa. Saudaraku, Nabi Musa alaihissalam dicegal oleh Fir'aun. Berbagai macam cara Fir'aun ingin menumbangkan Musa alaihissalam. Di saat Musa lahir, Fir'aun menurunkan pasukannya, cari yang lahir laki-laki, bunuh, sembelih. Betul nggak gitu? Betul. Namun Allah ngasih perlindungan, selamat apa enggak? Selamat. Ini jelas nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan, nggak ada hubungannya dengan saingan, nggak ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan. Semua kembali kepada Allah. Jelas ini sejarah nyata adanya. Musa sudah dicari oleh Fir'aun, terancam nyawanya. Dia pemimpin raja kaya raya Mesir, Pak. Ini peradaban terpanjang seluruh dunia, Mesir ini. Fir'aun tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan lebih hebatnya Allah, dialirilah sungai yang membawa Nabi Musa sampai ke istana Fir'aun. Akhirnya diangkat menjadi anak angkat. Musuhnya dibesarin. Itulah hebatnya Allah. Itulah kuasanya Allah. Ragu kamu dengan kuasa Allah? Jangan. Betul nggak gitu? Gak apa-apa hari ini kamu dihina, gak apa-apa hari ini kamu diacuhkan, gak apa-apa hari ini pandang sebelah mata, gak apa-apa. Yang penting kamu berlindung kepada Allah. Niscaya orang yang memusuhimu akan dibuat malu dengan kuasa Allah.
Gak ada hubungannya rizki sama apa-apa tuh, gak ada hubungannya. Rizki minallah, rizki urusan, jodoh urusan, maut urusan. Ini pegang kuat-kuat sebagai orang beriman. Pegang itu. Siapapun yang mimpin, kalau wajahnya saya lancar tetap lancar udah. Gak ada urusan, betul gak gitu? Gak ada urusan. Ya, wajahnya siapa saja udah. Mau genderuwo tetap aja, kalau kamu mau hebat tetap hebat. Buktinya saat itu mimpin Fir'aun, Musa tetap jadi nabi, Pak. Musa tetap jadi rasul, gak ngaruh dengan hal itu. Kenapa sekarang mudah kok terprovokasi, mudah diadu domba? Ayo sesama muslim kita bergandeng tangan satu dengan yang lainnya. Lupakan dengan perbedaan yang ada. Amalia berbeda nggak masalah. Yang penting la ilaha illallah, Tuhanmu dan Tuhanku sama. Muhammad Rasulullah, Muhammad nabiku dan nabimu. Ayo saling bersatu. Jangan mudah dipecah belah. Muslim sama muslim udah mancing-cikutan, betul nggak gitu? Pengajian dengan pengajian main kata-kataan. Ini gimana mau baiknya, gimana mau benernya kalau kayak begitu? Akhirnya imannya carut mar. Nih la ilaha illallah, itu zikirnya kayak gitu. Kalau yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya wirid, Pak. Belum zikir. Kalau wirid adalah kendaraan buat menuju zikir. Nanti kalau zikir pasti hatimu akhirnya nggak mudah diprovokasi, nggak mudah diadu domba. Seorang pemimpin tuh gini-gini, apa hubungannya rezeki sama pemimpin? Nggak ngurus itu mah, betul nggak gitu? Yang kaya mah tetap kaya. Fir'aun dulu mimpin, Musa tetap rasul kok. Emang gagal, betul nggak gitu? Namrud mimpin, Ibrahim tetap rasul kok, nggak gagal kok. Kenapa? Ada Allah yang maha besar. Percayalah, kezaliman tidak akan pernah selamat, kemunkaran tidak akan pernah dibiarkan, kekejaman pasti akan dihentikan oleh Allah. Percayalah, Allah itu Rahman, Allah itu Tidak perlu kau kotori tanganmu, tidak perlu kau kotori lisanmu, tidak perlu kau kotori hatimu. Cukup tanganmu kau lakukan untuk berbuat baik, lisanmu berkata-kata baik, hatimu pun sama. Tuntunlah kepada qalbun salim, hati yang baik. Niscaya hidupmu pun akan dibaikan, negaramu dibaikan, agamamu akan dibaikan oleh Tuhan. Setuju jamaah? Itu baru zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Tuhan itu siapa? Yang menjadikan saya. Tuhan itu siapa? Yang memberikan rezeki saya. Tuhan itu siapa? Yang menjodohkan saya. Tuhan itu siapa? Yang mematikan saya. Tuhan itu siapa? Yang menaikkan derajat dan menurunkan derajat saya. Tuhan itu siapa? Yang mengkayakan dan memiskinkan saya. Tuhan itu siapa? Yang mensehatkan dan menyakitkan saya. Semua adalah Allah. Karena saya makhluk ciptaan Allah, berada dalam la haula wala quwata illa. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semua daya upayanya Allah. Makanya saya berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, pasrah secara total kepada Allah. Alhamdulillah. Itu baru zikir la ilaha illallah. Terakhirnya baru Allahu Akbar. Itu abdulnya zikir sudah itu. Ya, abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul nggak gitu? Ini harus dipegang, jangan cuma diucapkan, harus masukkan di dalam perbuatan. Jangan cuma ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giran macet, emang tetangga brengsek. Kita ngewarung dia ngewarung juga. Jangan gitulah, betul nggak gitu? Kalau perlu tantangin, udah jangan tanggung-tanggung yang buka. Sekampung buka semua yang sama. Kita lihat nanti siapa yang paling dekat dengan Allah, dialah yang akan dijamin oleh Allah. Gak bakal ngaruh derajat urusan Allah, pangkat urusan Allah, rizki urusan Allah. Musa dimusuhin setengah mati, dari lahir udah dimusuhin sama Fir'aun. Betul gak gitu? Dari lahir ingin
ditumbangkan oleh Fir'aun, malah dirawat oleh Fir'aun, gedenya pun tetap bisa mengalahkan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pasrah kepada Allah. Maka tiru yang seperti itu. Boleh kamu dimusuhi tetanggamu, dimusuhi saudaramu, diacukan oleh keluargamu, namun kau terus merapat dan mendekat kepada Allah. Taqarruban ilallah, tahaqquqan ilallah, taqarruban ilallah, berhakikat kepada Allah, bersandar kepada Allah, semua urusannya akan menjadi urusan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan itu bagus dan jamaah dapat taufik dan hidayah dalam Islam. Matanya udah ngantuk semuanya. Saya lupa bawa jam ini hadirin, makanya saya nggak tahu jam berapa ini. Oh baru jam 8. Oh jam ada jiramin, saya tanya telung berapa ya, saya tanya jam berapa, saya pakai jemput gaya doang, berarti kagak kelihatan mata saya. Jadi dia mah agak jelas lihat, jadi ngeliat jamnya tuh di HP karena kurang awas katanya, udah agak ini apa lamur. Oh ternyata banyak orang pakai jam tuh cuma buat gaya hadirin. Jadi banyak juga orang dikir cuma buat gaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman gitu doang, tapi nggak masuk diresapi di dalam hidupnya. Betul nggak gitu? Coba kalau dikirnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia ingat betul. Rizki nggak ada urusan apa-apa. Mau siapapun yang mimpin, betul nggak? Mau siapapun yang mimpin, jangankan baru manusia, iblis yang mimpin kalau mau hebat tetap hebat. Mana buktinya? Iblis itu penasehat di dalam sorga selama jutaan tahun. Malaikat-malaikatnya Allah itu dinasihatin sama iblis, betul nggak gitu? Betul. Tapi tetap malaikat nggak berubah. Nggak jadi iblis tuh malaikat, tetap malaikat menjadi malaikat karena memang sudah disuratkan oleh Allah menjadi malaikat. Gitu aja terangnya. Orang kalau baik Pak, ditaruh di mana kita tetap baik. Betul nggak gitu? Betul. Orang kalau lancar ditaruh di mana pun tetap lancar. Saya ada jamaah nama Haji Ahyar almarhum, Allah yarham, semoga ampuni dosanya. Amin. Haji Ahyar ini pedagang, orang Padang, dagang di apa? Bukan di Jakarta itu apa namanya? Tanah Abang. Dagang di Tanah Abang. Karena dia merosot dagangnya, ini rukonya itu terlepas. Akhirnya dia tidak bisa lagi kontrak di Tanah Abang karena sewanya mahal sekali, Bu ya. Di Tanah Abang itu ratusan juta sewa rukonya. Akhirnya saya bilang ke Haji Ahyar, Pak Haji, orang Pak Haji, rizki itu urusan Allah. Mau ditaruh di mana kalau lancar tetap lancar. Oh gitu Pak Kiai. Dan dia percaya. Akhirnya dicari kontrakan itu jauh dari Tanah Abang, di pelosok pojokan, di pemukiman kumuh, cari kontrakan di situ, taruh barang-barang di situ. Toh wayanya lancar tetap lancar, bener hadirin. Pelanggan dia nggak ke Tanah Abang nyari dia, tetap ke pojokan. Apa dia bilang? Bener, rizki urusan Allah. Gitu harusnya hidup. Jangan khawatir, kita kadang-kadang udah khawatir lebih dulu. Waduh saingan ini, waduh saingan ini, muncul lagi, waduh saingan ini. Akhirnya nggak fokus dagang, fokus ya sama saingan. Lupa servis pembeli, lupa ngasih olahan enak, dagang makanan mateng. Ada yang dagang lagi, ada yang dagang lagi karena pikiran saingan mulu, garam kebanyakan. Akhirnya makanannya jadi asin, orang juga males beli lagi. Enakan warung sebelah sono, bumbunya cukup, ini mah keasinan, pikiran jalan terus. Masak sambil ngomel, betul gak itu? Tahu emang dagang lebih enak pakai itu dagang, gedek emang. Akhirnya ngasih bumbu salah, ngasih apa salah. Ayo Bu, kalau Ibu masak sambil marah-marah, kira-kira hasilnya enak apa enggak? Yakin gak enak itu? Yakin gak enak, kenapa? Karena memang bumbunya adalah emosi. Bumbu cabai aja udah panas, apalagi emosi lebih panas. Betul jamaah. Makanya oleh karena itu percayalah, jadikan dirimu emas. Jika kau emas ditaruh dimanapun tetap menjadi emas. Mau ditaruh kocok tetap emas. Tapi kalau tembaga ya tetap tembaga Pak. Mau ditaruh di etalase ya tetap tembaga, nggak bakal berubah ya. Maka bentuklah dirimu dengan iman dan keyakinan. Silakan Allah taruh di mana. Contohlah para nabi dan rasulnya, contohlah para ulama-ulama terdahulu, contohlah para aulia-aulia Allah. Nah Sunan Kalijogo, karena emang orang ini mutiara, ditaruh di mana juga tetap mutiara. Jangan takut, itu perjalanan hidup. Hidup ini nggak ada yang gagal, saudaraku.
Ya, nggak ada yang gagal. Kamu yang rumah tangganya gagal itu bukan kegagalan. Ya, kamu yang nggak bisa masuk kerja bukan kegagalan. Hidup ini nggak ada kegagalan, kecuali satu kegagalan itu hilangnya iman dan keyakinan, tidak ridho dengan ketentuan. Itulah gagalnya hamba di dalam bertuhan. Betul nggak gitu? Betul. Tapi hidup ini adalah proses satu buah perjalanan yang harus kamu lewati untuk sampai kepada Tuhan dengan kamu menyembahkan apa-apa yang sudah kamu siapkan. Allahumma, mudah-mudahan selamat sampai dunia dan akhiratnya. Ayo ikutin bareng-bareng ya. Ya anu dulu jalan lah, pasukan sorban biar jalan dulu. Ayo bareng-bareng kita bantu biar saya bisa minum dulu. Ya rokok lah setengah batang mah. Yuk. Ibadallah rijalallah alisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanadu bi fajlillah halaka fi salatullah halasa fi salamullah bil muhidinil khalisna binal balwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah halaka fi salatullah halasa fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum sa'alnakum walitul farajaunakum wa fi amrina qasadnakum fasudu azmakum lillah halaka fi salatullah ala syafi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah fa ya rabbi bi sadati tahaqqaq li isarati hasatati bi sarati wa yasfu waqtuna lillah alaka fi salatullah ala syafi salamullah bil muhidinil khalisna minal bawahi ya Allah bikasbil husabi ama'aini wa rafil baini min baini wa tamsil kayfi wala aini binuril wajhi ya Allah halaka fi salatullah ala syafi salamullah bil muhidinil khalisna binal bawahi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil halaki aulana safil halaki indallah halaka fi salatullah ala syafi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah syadul qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah
Ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Yuk ikutin dulu bareng-bareng ya. Sebelum zikir ikutin dulu biar sehat semuanya. Biar terlindung dari corona semua ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hijaban masturo. Jaban masdura. Allahu somad. Allahu samad. Hijaban masturo. Jaban masdura. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban masturo. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu Hijaban masturo. jaban masdura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. huwallahu ahad. Hijaban masturo. Allahu ahad. Jaban masdura. Allahu somad. Hijaban masturo. Allahu samad. Jaban Lam masdura. yalid wa lam yulad. Hijaban masturo. Lam yalid wa lam yulad. Jaban masdura. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban masturo. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jaban masdura. Bismillahi. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuat Allah. Kuat Allah. Menyelamatkan Allah Menyelamatkan Allah kepada saya dan keluarga saya. saya dan keluarga saya. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuat Allah. Kuat Allah. Menyelamatkan Allah. Menyelamatkan Allah. Mensukseskan Allah Sukseskan Allah kepada saya dan keluarga saya. saya dan keluarga saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir kumpul malam hari ini dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, semua sampai wali kota sampai presiden diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Ini juga para pejabat ada yang terjangkit juga ya. Kiai Said Akil Sirot, Bapak Anies Baswedan ya. Itu semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Biar bisa kembali memimpin. Betul apa enggak? Doakan yang baik-baik, jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Kepada siapapun doakan yang baik. Baik, karena doa sama kayak kita melempar bola ke tembok. Itu akan kembali kepada yang melempar. Betul nggak gitu? Sekesal apapun ke orang, doakan yang baik. Allahumma. Bagaimana doanya? Semoga orang itu dapat taufik hidayah gitu loh. Sama kayak Rasulullah itu kalau dibenci sama orang, ya itu jangankan orangnya, anak turunannya itu didoakan oleh Rasulullah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, itu orang sangat benci kepada engkau, menginginkan kematian engkau. Betul sahabat, namun saya sudah terlanjur mendoakan. Enggak apa-apa orang tuanya enggak suka, saya sudah doakan semoga anaknya dapat hidayah untuk ikut kepada Muhammad Rasulullah. Gitu caranya. Betul nggak gitu? Enggak apa-apa orang tuanya enggak suka sama kita, kita doakan semoga anak turunannya biar bisa rukun dengan anak turunan kita. Allahumma. Indonesia juga sama negara kita tercinta, semoga selalu dijaga kerukunannya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Apapun ya yang ingin menghancurkan Indonesia, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Diselamatkan dari cekcok perang saudara, diselamatkan dari cekcok perang antar negara, dibebaskan dari segala virus-virus yang mematikan. Seluruh rakyat Indonesia dijaga kerukunannya oleh Allah, dan negaranya dijaga kesatuannya oleh Allah. Tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillah.